Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di malam hari ini tentunya kita masih dapat hadir. Alhamdulillah dapat mengikuti asrama Ramadan Wahidiyah di sesi malam ini. Dapat kita lihat bersama di dalam sesi ini, yakni adalah ada sebuah kursi dan meja yang tertata rapi di depan panggung. Ya, oke, acara ini nantinya itu adalah modelnya kayak kalian pernah lihat podcast? Iya, modelnya seperti itu ya. Jadi nanti kita tanya jawab dan di akhir jika masih ada waktu seperti biasa kami buka sesi tanya jawab. Ya. Oke. Untuk materi pada malam hari ini tentang Hazanah Wahidiyah. Hazanah Wahidiyah. Apa sih Hazanah Wahidiyah niku? Nah, untuk menggali lebih dalam tentang Hasanah Wahidiyah, nanti akan kita simak materi-materi yang akan disampaikan bersama saya, Kang Zain, sebagai moderator akan menemani Anda para peserta asrama Ramadan Wahidiyah di dalam acara dengan tema Hasanah Wahidiyah yang di dalamnya berisi KBT, KKS, kemudian ada juga Himalaya, dan tak lupa ada juga yang namanya GSW. Ya, mungkin kalian nggak asing dengan nama-nama tersebut. Dan tak lupa di sini kita kedatangan narasumber kita. Yang pertama yakni yang terhormat Bapak Abdullah Faisal, Magister Teknik, dan Bapak Abdullah Faisal ini nanti akan menyampaikan tentang KBT. Kemudian yang terhormat Bapak Afif Afandi, Sarjana Ekonomi, yang akan menyampaikan materi tentang KKS. Nah, dan yang terhormat Al-Mukarram Agus Muhammad Mundir Tajul Wahidiyin akan menyampaikan tentang Himalaya Korib wa Alif Camping. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, nanti dimohon ketika narasumber kita menyampaikan sebuah materi atau jawaban, dimohon untuk disimak dengan sebaik-baiknya. Ya. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi materi. Ya, dapat kita ngobrol-ngobrol santai saja ya. Jangan tegang-tegang. Untuk yang pertama kita akan menyinggung tentang materi KBT. Ada yang ikut KBT di sini? Oh, banyak ya. Yang laki-laki ada? Banyak. Oke, langsung saja untuk KBT kita akan tanya jawab dengan Bapak Abdullah Faisal. Untuk yang pertama, apakah KBT, apa singkatan dari kalimat KBT tersebut, dan cerita awal mulanya dinamakan KBT itu bagaimana ya Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, jadi KBT itu kepanjangan dari Kedunglo Biking Team.
Kedunglo Biking Team. Kalau wah ini nggak ada papan peraga ini. Kalau misalkan ditulis itu Kedunglo, bikingnya itu biking dalam bahasa Inggris ya, biking, terus kemudian timnya itu team, Kedunglo Biking Team. Maknanya, yaitu Kedunglo Biking Team itu adalah kelompok atau komunitas bersepeda yang berasal dari Pondok Pesantren Kedunglo. Itu makna secara luasnya begitu. Asal muasal istilah ini itu sebenarnya panjang ya. Kalau diceritakan mungkin sampai besok pagi nggak selesai mungkin. Tapi ya kita singkat saja ya, singkat saja. Singkatnya, jadi komunitas ini memang sudah lama. Jadi saya masih ingat waktu itu sekitar akhir 2007. Jadi adik-adik ini mungkin ada yang lahir tahun 2007 ya? Banyak? Banyak ya? Jadi itu mungkin sampai kita lahir, waktu itu tahun 2007 itu Kanjeng Romo Latif itu menghendaki untuk bersepeda. Awal itu sekitar akhir 2007, awalnya dari beliau satu orang, kemudian bertambah keluarga beliau, Kanjeng Romo Yai radhiyallahu an, kemudian sekitar beliau terutama orang-orang pusat waktu itu. Kita bisa menyebut waktu itu ada Pak Yahya, Pak Andi, dan beberapa bapak-bapak yang lain. Kemudian lama-lama di sekitar kita masih ingat event pertama itu bukan event ya, bersepeda yang jauh pertama itu ke Irenggolo. Itu naik ke Ndolo waktu itu. Ke Ndolo itu tahu ya? Belum tahu. Ya nanti suatu saat sampean akan tahu ya. Itu. Naik sepeda waktu itu. Tapi sebelum itu kita tentunya rutin dulu bersepeda adik-adik. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba ikut event langsung jauh, tidak. Jadi awalnya kita mungkin bersepeda saat itu, kita bersepeda ke route favorit destination-nya itu Poh Sarang. Tahu Poh Sarang? Wah ini adik-adik perlu di-upgrade ini keilmuannya ini. Ya nanti suatu saat tahu ya. Mungkin nggak boleh keluar pondok ya, jadinya nggak tahu daerah-daerah sekitar Kediri. Poh Sarang itu kurang lebih itu sekitar dari sini sekitar 6 kilo 7 kilo ke arah barat. Jadi sama nanti akan kalau ke arah terminal baru ya, terus naik itu nanti akan ketemu gereja tertua se Jawa Timur katanya, se Asia atau Jawa Timur. Itu ada warung di depannya, itu nama warungnya itu warung sederhana. Dan waktu itu Kanjeng Romo Latif itu sering mengajak kita ke sana. Terutama yang saya ingat itu hari Jumat pagi atau hari Minggu pagi. Jaraknya enggak jauh, BP ya sekitar 12 kilo. 12 kilo naik terus turun gitu. Lama-lama kok kuat terus naik ke Irenggolo. Kemudian yang jauh waktu itu sekitar awal tahun 2008 itu kita ke Madiun, sepedaan PPP adik-adik ya, pulang pergi. Sampean kalau bayangkan itu sini Madiun 50 kilo, 50-60 kilo. Kemudian 60 itu, kemudian setelah itu Kanjeng Romo Latif itu nyuruh mengutus untuk membentuk suatu komunitas bersepeda. Maka muncullah nama komunitas Kedunglo Biking Team. Itu sejarahnya. Terus kemudian event-event terus ya, setelah itu ada kubro. Jadi kalau sampean tahu Mujadah Kubro itu ya, hari Kamis malam, paginya itu Kamis pagi mesti ada sepedaan, betul ya? Jumat pagi ada sepedaan ya. Awalnya itu sekitar tahun 2008
itu kubro bulan Muharram kalau nggak salah. Itu sudah mulai pertama kali itu bersepeda hari Jumat. Dan itu nggak banyak waktu itu, sekitar 50 orang yang bersepeda. Itu. Jadi rutin setiap kubro semenjak dari awal 2008 itu sekitar bulan Februari kalau nggak salah, itu menjadi kegiatan rutin bersepeda sampai sekarang saat mujadah kubro hari Kamis dan Jumat itu. Terus kemudian sebenarnya banyak kegiatan rutin yang lain. Ada lagi yang sekarang lagi itu ya, itu mujadah, medal jelang kubro. Pernah tahu? Pernah dengar istilah ini adik-adik? Nah ya, medal jelang kubro itu adalah event yang diadakan oleh KBT untuk menghadapi mujadah kubro, baik itu bulan Muharram maupun bulan Rajab. Jadi istilahnya medal jelang kubro adik-adik. Itu ada target 100 kilo, 313 kilo selama seminggu ini ya. Jadi jangan bayangkan itu satu hari medal sepedaan 313 kilo, tidak. Tapi ada 100 kilo selama seminggu, 313 kilo, 500 kilo sampai 717 kilo. Ya, itu sedikit kegiatan yang pernah yang sekarang lagi itu. Dan itu gak lepas dari apa yang kami upayakan, yaitu melalui aplikasi Strava. Belum pernah tahu ya adik-adik ya? Strava, belum pernah ya? Sejak Kanjeng Rama Latib Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, itu memang kita target itu pada jumlah bersepeda. Bahkan saya ingat pernah nisfu sanah di Banyuwangi itu sampai 800 orang bersepeda. Bayangkan adik-adik, 800 orang loh ini. Ya, ini kalian semua paling sekitar berapa ini? 200 ada ya? Yang hadir pada malam hari ini. Itu sampai 800 orang bersepeda. Kemudian pada awal-awal Kanjeng Rama Fikri radhiyallahu an itu kita kejar kualitas. Kemudian muncullah aplikasi Strava. Maka kita bisa mengukur adik-adik ya. Dengan aplikasi Strava itu kita bisa tahu ternyata sini ke SLG itu cuman berapa kilo? 10 kilo. 10 kilo. Kalau dulu, wah sini SLG jauh Pak, ternyata hanya 10 kilo. Sini Pasar Bandar berapa? 1,5 kilo. Dekat ternyata ya. Kelihatan jauh. Dengan aplikasi Strava itu kita bisa mengukur berapa kilometer yang akan kita tempuh maupun yang sudah kita tempuh. Kemudian ada, sehingga dari itu ada anjuran dari Kanjeng Rama radhiyallahu an itu supaya masing-masing medalers, jadi medalers itu istilah yang digunakan bagi anggota KBT ya, medalers itu anjuran supaya bersepeda minimal 30 km setiap minggu. Ya, 30 km. Wah, jauh Pak. Enggak jauh itu. Sini Pasar Bandar 1,5. Ya. Kalau ke sini SLG 10 kilo. Berarti kalau PP 20 kilo. Kalau kita seminggu bisa 2 kali ke SLG ya, berarti sudah memenuhi dengan anjuran dari Kanjeng Rama Yai radhiyallahu anhu. Begitu. Kemudian dengan aplikasi Strava itu kita bisa ngukur dengan medal jelang kubro itu. Kita bisa peroleh 100 kilo, 313 kilo, 500 kilo sampai 717 kilometer. Maka tidak ada risau adik-adik. Bahkan ada cerita, ini cerita ya. Tapi kejadian bukan fiktif ya. Jadi seorang medalers ini punya rumahnya lumayan jauh dari Pondok Dunglo. Kalau ke sini waktu itu sebelum ikut KBT dia jarang
mengunjungi putri-putrinya, putra-putrinya yang mondok di Pondok Pesantren Dunglo. Ketika tahu KBT, kemudian tahu aplikasi Strava, ternyata dia ukur cuman sekitar 200 kilo. Cuman ya, dan dia menempuh itu cuman satu hari. Itu, satu hari. Jadi karena barokah dari KBT, maka dia bisa setiap minggu menjenguk putri-putrinya yang mondok di Pondok Pesantren Kedunglo, yaitu dengan bersepeda. Itu. Maka kita bisa melihat tidak ada jarak di sini, ternyata dekat ya. Bahkan ada yang medal dari sini sampai Jakarta, adik-adik. Itu PP selama seminggu mengikuti medal Silang Kubro itu. Bahkan sudah mulai banyak Mujahadah Kubro itu dihadiri oleh medalers yang medal dari rumah. Itu gak heran, sampean kalau lihat, ada yang bersepeda Pak, dari mana? Banyuwangi, menghadiri Mujahadah Kubro. Itu sudah umum, itu biasa, itu sudah. Ya, mungkin begitu. Singkatnya begitu, nanya panjang. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Dan Pak, untuk manfaat dan tujuannya KBT dan terus KBT sendiri itu pesertanya itu boleh siapa saja? Oh ya, oke. Ini tujuan KBT ya. Jadi kita berangkat dulu dari mahabbah ke Kanjeng Rama radhiyallahu anhu. Kalau tidak ada mahabbah nggak bisa, adik-adik. Kita mahabbah dulu. Kalau kita memang sudah mahabbah, itu dasar yang luar biasa itu. Maka kita baru menjalankan program-program dari Kanjeng Rama radhiyallahu anhu. Itu. Realisasi dari mahabbah salah satunya adalah KBT. Yang kedua baru tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk kesehatan jasmani. Itu. Maka kita bisa melihat rata-rata kesehatan para pengamal ini sudah ya kurang tahu ya. Jadi yang saya lihat, yang saya pantau itu sudah kelihatan mulai baik lah gitu. Kalau dulu mungkin ya bersila mujahadah silo setengah jam wis loro kabeh pegel kabeh karena sikile gak tahu obah gitu ya. Tapi karena barokah medal ini silo setengah jam, 1 jam, kuat gitu. Atau mungkin langsung ngajir kepingin sepedaan Pak, gitu, mungkin ya. Begitu, kurang lebih begitu Mas. Jadi itu adalah materi dari Kedunglo Viking Team. Jadi kita tahu asal mula dari KBT itu bagaimana, kemudian juga asal usulnya itu tadi dapat kita pahami bersama dan manfaatnya sendiri juga demikian ya. Oke, sebelum lanjut ke materi berikutnya, ke narasumber berikutnya, mungkin ada yang bertanya tentang materi dari KBT. Gimana? Tidak ada? Lanjut ya. Saya tambahkan lagi Pak, Mas. Saya tambahkan lagi ya. Jadi enggak lama sebelum ini itu ada lagi KBT for Kids ya. Jadi medalers untuk anak-anak kanak-kanak Waidia gitu. Itu eventnya itu biasanya kubro pada hari Kamis pagi itu ya. Jadi anak-anak mungkin adik-adik sampean ya yang kebetulan mondok di Dunglo atau tetangga sampean yang ada di Kediri dan sekitarnya, itu kami aturi apabila kubro berikutnya itu nanti itu ikut bersepeda bersama KBT for Kids begitu. Iya nih, kita kedatangan narasumber kita yang baru hadir, yakni dari GSW, yakni atas nama Bapak Muhammad Sodik. Beri tepuk tangan semuanya.
Oke. Oke, mungkin itu yang materi yang dari KBT ya. Eh, mau yang mana dulu nih? Mau yang Himalaya, GSW atau kaki es? Mana? Mana ya? Yang Himalaya dulu angkat tangan. Yang kaki es dulu angkat tangan. Mana? Yang GSW. Waduh. Kelihatannya banyak yang minat dengan kaki es dulu nih ya. Iya. Oke. Langsung saja untuk narasumber berikutnya, yakni Bapak Muhammad Afif Afandi yang akan membahas tentang kaki es. Kaki es itu apa? Kedunglo kolbus salikin. Nah, paling ya sampean bendino paling ya wis kaki es ya, melaku teko asrama mrene wis kaki es ya. Wis melaku terus gak apa sehat nggih. Nah, dalam kegiatan sing sampean lakukan sehari-hari iku coba kita tanyakan, kita akan tanya jawab kepada Bapak Afif Afandi nih terkait dengan kaki es ini. Oke. Pak, apa sih kaki es itu? Itu singkatan dari kalimat apa? Dan asal usulnya dinamakan kaki es itu bagaimana? Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait Kedunglo Kolbus Salikin. Itu kepanjangan dari kaki es. Kedunglo Kolbus Salikin. Ini memang mungkin banyak yang masih belum familiar. Dalam artian masih banyak yang belum mendengar terkait Kedunglo Kolbus Salikin. Karena ini itu yang paling bisa dibilang yang paling mudah sendiri dibanding dengan KBT, drum band, Himalaya. Ini yang paling mudah untuk sementara waktu. Lah, sebelumnya untuk yang mengordinir terkait kaki es itu alhamdulillah itu Bapak Faisal. Jadi yang lebih tahu, lebih detail terkait masalah sejarahnya itu bagaimana, itu tentunya malah Bapak Faisal. Kalau saya itu barulah, belum lama. Nah, ini terkait kaki es. Lah, setiap momen-momen seperti KBT, Himalaya, GSW, itu kan pastinya ada tanggal lahirnya. Kalau kaki es itu tanggal lahirnya itu tanggal 20 Oktober 2025. Dan itu kebarengan dengan kita berpartisipasi kegiatan Kediri Bajulan yang diprakarsai oleh Pemkot Kota Kediri, yang waktu itu kita mengikuti acara Kediri Bajulan. Kediri Bajulan itu biar tahu sejarahnya dulu. Kediri Bajulan itu dulu itu
Jenderal Sudirman ketika melakukan perang gerilya. Mulai dari Jogja dan kembali lagi ke Jogja. Nah, itu perjalanannya jauh, termasuk salah satunya yang setiap tahun terus diuri-uri oleh Pemkot, yaitu kegiatan Kediri Bajulan. Waktu itu kita rombongan dari pondok itu kurang lebih sekitar 200, dan alhamdulillah hampir setiap tahun kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan Kediri Bajulan itu. Lah, waktu tempuhnya, jarak tempuhnya, kalau kita berjalan dari sini sampai ke Bajulan itu kurang lebih sekitar 33 km. Dan itu ditempuh waktu kurang lebih ya hampir 12 jaman lah. Itu kalau rombongan. Tapi ada orang-orang itu yang jam 11 itu sudah sampai. Karena orang-orang itu pelari dan mandiri. Jadi enggak ada tim yang banyak. Dan kita juga sering diapresiasi oleh teman-teman, oleh pihak-pihak panitia, karena kita selalu kompak mulai dari awal sampai akhir berjalan bersama-sama. Mungkin teman-teman yang SMP, yang SMA, kemarin ada yang ikut enggak Kediri Bajulan? Lah, besok ikut belajar, biar tahu rasanya Mbah Dirman ketika waktu perang gerilya itu seperti apa. Minim kita ikut merasakan bagaimana Mbah Dirman dalam kondisinya sakit tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu yang perlu kita tanamkan, apalagi kita sebagai pemuda-pemuda Indonesia. Jangan sampai himmah yang dicontohkan oleh Mbah Dirman itu pudar. Itu nanti akhirnya berefek kepada kenasionalismean kita dalam menjaga negara Indonesia. Nah, itu belajar besok. Tapi sebelum ikut ke Kediri Bajulan, ya belajar setiap hari. Jalan. Jalan, berjalan, lari. Biasanya kan kalau minggu pagi atau jam-jam libur, ya silahkan izin ke keamanan, saya mau kaki es Pak, izin resmi, jangan hanya syukur langsung melaku dolan neng ndi. Lah, inilah yang perlu diperhatikan. Silahkan sampean kaki es, silahkan, tapi dengan syarat tetap izin pemberitahuan kepada pengurus pondok, biar enggak dicari. Lah, manfaatnya banyak sekali untuk kaki es itu sendiri. Pertama, dari segi medis, kita menjaga kesehatan jasmani kita menjaga jantung kita, menjaga peredaran darah kita, otot-otot kita. Nah, selain itu juga biasanya kalau kita itu sedang sumpek, itu biasanya kan pengennya jalan-jalan, ya enggak? Lah, itu diniati kaki es sama temennya, Pak saya sumpek, saya mau kaki es, sambil jalan sambil curhat, biasanya kan gitu toh. Nah, ada yang sambil curhat, ada yang sambil berpikir dan sebagainya. Dan bisa juga kaki es itu digunakan untuk sarana kita penyiaran tentang sholawat wahiyah. Jadi ketika kita kaki es, tetap etika kita tetap dijaga, jangan sampai ura-uraan, ndak karu-karuan. Lah, ini yang perlu diperhatikan. Apalagi jalan
Lah, iki yang repot jalan kaki es sama siapa? Saya sama temennya. Cowok cewek. Lah, ini repot lagi. Jangan seperti itu ya. Kalau yang cewek ya cewek, yang cowok cowok. Silakan. Selain itu juga, selain jalan juga ada tim yang lari. Dan ini sudah setiap minggu itu dilaksanakan oleh teman-teman remaja kita di Kota Kediri. Setiap malam Jumat biasanya. Itu lari. Keliling kota. Biasanya juga lari naik ke Gunung Klotok. Berangkat lari, pulang pun lari. Ada teman kalian juga ada beberapa anak yang ikut, informasinya dari teman-teman remaja Kediri. Yang penting apa? Silahkan mengikuti, silahkan asal izin. Jangan sampai tidak izin. Ini khusus untuk yang santri Pondok Kedunglo. Sebenarnya kalau kita membahas kaki es, sampean setiap hari itu sebenarnya sudah kaki es. Kalau itu di Strava berapa kilo? Berangkat dari kamar, witir, kembali lagi, terus berangkat sekolah, ngambil buku. Itu kalau di Strava itu banyak sekali. Tapi terkadang kita itu kan, wah, aras-arasan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Enggak apa-apa, diniati sambil kaki es, berangkat jamaah witir, diniati. Nah, itu terkait kaki es. Mungkin kalau lebih detailnya, sejarahnya itu yang lebih paham itu Bapak Faisal. Mungkin Pak Faisal ada tambahan. Makasih Pak Bawor. Pak Afif, mohon maaf ya. Jadi awalnya sejarah ya. Waktu itu memang kami itu waktu sowan Kanjeng Rama radhiyallahu anhu itu tiba-tiba beliau ngutus untuk membentuk komunitas jalan kaki atau lari. Kemudian kami diutus untuk mengusulkan beberapa nama. Macam-macam, ada Kedunglo Run Club, Kedunglo Running Club, Kedunglo Walking Club, bahkan ada yang jalan dan lari, Kedunglo Jala itu. Tapi tampaknya kita memang belum bisa untuk mengusulkan nama yang bagus untuk beliau, kepada beliau. Kemudian suatu saat tiba-tiba saya lihat postingan di Instagram itu Kolbus Salikin. Kemudian pada keesokan harinya didawuhi namanya menjadi Kedunglo Kolbus Salikin. Dalam arti agama saya kurang tahu, tapi mungkin itu arahnya ke arah tasawuf Pak ya, Pak Bawor ya. Kira-kira arahnya ke arah tasawuf. Kolbus Salikin, hatinya apa? Orang-orang yang berjalan menuju Allah. Itu Kedunglo Kolbus Salikin. Tapi kalau dalam arti ke arah sport, jalan kaki sama lari itu kan yang paling aktif itu apanya? Kaki, tapi terutama jantung. Jadi kolbus itu kalau arahnya ke arah jantung, kolbus Salikin. Jadi maka kalau kita bicara olahraga lari, jalan, itu termasuk olahraga kardio, yaitu olahraga yang memang jantung, yang paling berperanan aktif itu jantung. Atau biasa kalau kita ukur itu heart rate. Jadi detak jantung itu semakin cepat, berarti dia indikator bahwa dia larinya semakin
itu semakin cepat atau jalannya semakin cepat begitu, kurang lebih begitu. Itu makna menurut keyakinan saya, ya. Jadi yang tahu sungguhnya itu hanya Kanjeng Rama radhiyallahu anhu. Jadi kedunglu qalbus salikin. Sejak itu kemudian untuk leaderboard, jadi leaderboard itu semacam ranking mingguan ya. Jadi menyambung dari KBT tadi, jadi kita ada semacam ranking setiap minggu, anak-anak, adik-adik sekalian ya. Jadi kalau sampean lihat di Instagramnya Kedunglo Backing Team sama KKS, itu setiap minggu kalau nggak hari Selasa atau hari Rabu, itu muncul juara-juara ranking 1 sampai ranking 10, perolehan yang tertinggi selama seminggu. Maka di KKS itu ada kategori lari 1 sampai 10, kategori jalan 1 sampai 10. Setiap hari Selasa atau Rabu gitu. Mungkin sampean bisa ngikuti. Kalau misal kok nama saya belum tercantum Pak, bisa menghubungi Pak Afif Effendi. Gitu ya. Saya kembalikan. Mungkin ada tambahan, Pak? Oh iya. Dan ini tentang hal Kedunglo Qalbus Salikin ya. Saya untuk dari nama KBT dari Kedunglo Qalbus Salikin, saya lebih suka yang Kedunglo Qalbus Salikin karena artinya itu ya itu tadi seperti yang disampaikan. Kedunglo kolbu hati. Hatinya salikin apa? Orang-orang yang berjalan kepada Allah. Nah, Kedunglo Qalbus Salikin. Kalau sampean duwe tangga jenenge Solikin, iku artine ya iku mang asal katae ya iku salikin, salik. Makane nek enten arek sing apa jenenge bapake Solikin aja diilok-ilokno, gak oleh ilok-ilokan ngono ya. Kin anakmu kin. Aja gak oleh ya. Artine apik niku, kok malah dadi ilok-ilokan mboten. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Mau yang GSW dulu atau Himalaya dulu? Wow. Dari teriakannya kalian semua lebih ke Himalaya ya. Karena kemarin saya lihat dari yang SMP itu sempat camping ya. Di mana campingnya? Oh, di sana. Wow. Iya ya. Langsung saja kita ke materi berikutnya, yakni tentang Himalaya Qorrib wa Alif Camping yang akan disampaikan oleh narasumber kita Al-Mukarram Agus Muhammad Mudir Tajul Wahidin. Untuk Himalaya Qorrib wa Alif Camping sendiri niku maknanya apa dan bagaimana asal usul berdirinya Himalaya Qorrib wa Alif Camping ini? Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya teman-teman di sini sudah tidak asing dengan Himalaya. Kebetulan kemarin terakhir kegiatan Himalaya dengan SMP sebelum penutupan mendekati puasa kemarin. Ya, panjangan atau makna dari Himalaya sendiri. Himalaya itu memiliki kepanjangan Himmatul Alam of Wahidiyah. Dari kata himmah yang berarti semangat atau tekad, alam itu ya alam itu sendiri, of Wahidiyah adalah untuk Wahidiyah. Ya, teman-teman nyatet ini semua.
kenapa kok alam ya, himmatul alam of Wahidiyah. Seperti ketika alam itu berkehendak ketika hujan ataupun badai, gempa bumi dan tsunami, ketika alam sudah berkehendak, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalang-halangi. Begitupun seharusnya kita sebagai pengamal Wahidiyah, khususnya remaja kita, ketika seharusnya kita memiliki semangat atau tekad, ketika kita memiliki tekad yang kuat untuk berjuang, ya seperti alam tadi, tidak ada yang bisa menghalangi himmah kita dalam berjuang dalam Wahidiyah. Sedangkan kemudian Qorib wa Alif campaign. Qorib wa Alif campaign itu adalah tagline dari Himalaya. Jadi Himalaya itu terpisah ya sama Qorib wa Alif campaign. Himalaya aja, terus Qorib wa Alif campaign itu adalah tagline atau jargon gitu ya. Jargon. Qorib wa Alif memiliki makna, ya Qorib wa Alif itu diambil dari sholawat perjuangan ya Robbanallah dan seterusnya, itu yang berarti dekat dan menyatu. Dekat dan menyatu yang bagaimana itu bisa ada dua konteks, yakni konteks secara vertikal, ya hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina zaman, maupun konteks horizontal, yakni kita sesama pengamal Wahidiyah. Kenapa tagline-nya itu Qorib wa Alif gitu. Harapannya kegiatan Himalaya ini kan tidak hanya remaja, tidak hanya anak muda lah. Baik nanti kanak-kanak, kemarin ada di Purwasri itu kegiatan asrama Ramadan kanak-kanak di Kemas Camping gitu. Juga bapak-bapak maupun ibu-ibu bisa mengikuti kegiatan camping Himalaya. Harapannya di situ kan terjadi komunikasi baik yang tua maupun yang muda, tidak ada sekat. Jadi lebih dekat kita antar pengamal Wahidiyah, sehingga komunikasi pun itu terjalin. Dari komunikasi yang terjalin kita sharing. Di situ menjadi meningkatnya himmah kita dalam perjuangan Wahidiyah. Ya, Himalaya sendiri itu kan kegiatannya kemasannya santai dan lebih terasa kekeluargaannya gitu. Di situ juga menjadi wadah bagi teman-teman khususnya remaja itu untuk belajar, berlatih, entah itu menjadi kepanitiaan di dalamnya, terus belajar, berlatih, berkomunikasi, yang dimana nanti outputnya tetap pada kegiatan-kegiatan kewahidiaan. Jadi parameternya itu kembali kepada kegiatan kewahidiaan, yaitu seperti usbuiyah maupun cahriyah dan sebagainya, itu parameternya di situ. Percuma kalau kita ikut kegiatan camping saja yang di daerah, kemudian usbuiyahnya bolong-bolong gitu. Himalaya sendiri itu yang menyematkan nama Himalaya yaitu langsung oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai Abdul Majid radhiyallahu an. Itu
kalau Himalaya sendiri, awal kegiatan yang memakai nama Himalaya itu ketika camping Mujadah Kubro Muharram 1446 kalau nggak salah. Itu awal kegiatan camping Himalaya. Sebenarnya kegiatan camping sendiri itu sudah muncul sejak sebelum Kubro itu ya. Itu ya berangkat dari kegiatan pribadi beliau yang beberapa kali kesempatan beliau melaksanakan camping, termasuk salah satunya ketika momen monitoring. Di situ ada kesempatan beliau juga melakukan kegiatan camping. Dari situ beliau Kanjeng Rama akhirnya menghendaki untuk membentuk Himalaya itu tadi. Jadi sebuah wadah yang santai, wadah yang lebih non formal ya. Itu kan kegiatan non formal kalau dalam kewaitiaan. Jadi sehingga teman-teman pengamal itu bisa lebih bercengkrama, lebih saling bertukar cerita bagaimana perjuangannya di daerah masing-masing sehingga meningkatkan himmah kita dalam perjuangan wahidiyah. Mungkin segitu sedikit gambarannya. Oh, nggih. Untuk dari Himalaya sendiri itu ternyata adalah singkatan ya, bukan Gunung Himalaya, bukan. Singkatan dari apa tadi? Iya, Himmatul Alam of Wahidiyah. Dan untuk pertanyaan berikutnya, apakah memungkinkan untuk mengadakan kegiatan Himalaya atau camping di daerah, baik kegiatannya secara prosedural ataupun pribadi non prosedural untuk partisipasi kita dalam Himalaya ini? Ya, terima. Untuk kegiatan Himalaya sendiri, alhamdulillah mulai tahun ini setelah Mujadah Kubro kemarin, di daerah sudah mulai terbentuk kepengurusan Himalaya daerah. Di mana kepengurusan Himalaya daerah ini juga nanti menjadi wadah teman-teman pengamal di daerah untuk melakukan kegiatan Himalaya. Baik itu secara mandiri itu bisa perorangan, teman-teman bisa ketika melakukan kegiatan, mungkin ada yang suka mendaki, tektokan gitu ya. Itu teman-teman nanti melakukan kegiatan secara mandiri, dokumentasi, teman-teman posting sama tag Himalaya itu sudah bentuk partisipasi menjadi kegiatan Himalaya. Itu secara personal ya. Juga nanti teman-teman bisa mungkin berkelompok 1 atau 3 orang membawa bekal minim, bekal ataupun peralatan camping sedikit, mengagendakan manasi kompornya dipanasi, manasi kompor istilahnya cara guyone itu biar tidak rusak kompornya. Manasi kompor, janjian skala kecil itu sudah bisa secara mandiri, jadi tidak perlu prosedural kalau yang secara mandiri. Sedangkan untuk yang prosedural itu ketika kegiatan yang skalanya besar, yang melibatkan mungkin mengundang teman-teman dari daerah sekitar, daerah lainnya, dan pembiayaannya dikoordinir. Mungkin itu yang harus mengajukan proposal ke Himalaya Pusat. Dan untuk yang yang KKS kemudian KBT itu kan kegiatan yang bisa dilakukan perorangan. Untuk Himalaya sendiri apakah bisa dilakukan untuk perorangan?
Ya kembali kayak tadi ketika kita masing-masing teman-teman ya, seperti KKS tadi itu bisa jadi kolaborasi gitu ya, kolaborasi. Satu sisi kita sekarang kan ramai TikTok itu ya, naik mendaki tapi langsung turun itu bisa juga menjadi kegiatan kita partisipasi sebagai Himalaya juga bisa kaki es gitu. Jadi Himalaya itu kegiatan luar ruang, kegiatan yang dilakukan di alam terbuka itu termasuk kegiatan Himalaya apa saja, baik pendakian, camping, trekking, TikTok, pendakian TikTok itu, terus outbound itu juga termasuk kegiatan Himalaya. Oke. Sudah niku mawon napa wonten tambahan dari Himalaya? Mungkin untuk sedikit menghangatkan suasana. Mari kita coba tagline dari Himalaya bersama-sama ya. Ketika saya mengucapkan Himalaya, teman-teman bisa menyaut dengan Qorib wa Alif campaign gitu ya. Himalaya. Terima kasih. Dari Himalaya kita bisa tahu ternyata di dalam perjuangan Wahidiyah ada Hasanah Wahidiyah yang mengajarkan kita cinta kepada alam. Ya. Oke, lanjut kita akan beralih ke yang berbau-bau seni nih. Seni. Kira-kira apa ini? GSW? Oh iya. Oke, langsung saja kita akan beralih ke materi GSW. Nah, yang akan dipandu oleh narasumber kita yakni Bapak Muhammad Sodik, Sarjana Pendidikan. Nah, untuk GSW sendiri Pak, itu awal mula dibentuk dan bisa dinamakan GSW ini bagaimana ceritanya? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mulanya GSW itu diawali dari Kanjeng Rama Kyai Haji Abdul Latif Qoddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an ikut karnaval Bhinneka Tunggal Ika pada bulan Agustus tahun 2002 di Tulungagung dengan mengendarai bendi. Bendi itu sebuah kereta yang ditarik sama kuda. Jadi Kanjeng Rama tindak ke Kabupaten Tulungagung untuk ikut karnaval itu. Dari situlah Kanjeng Rama preso mengenai banyaknya drum band di Tulungagung. Ada kurang lebih 25 kontingen. Lalu Kanjeng Rama langsung dawuh, "Dik, drum band sak menikian iki sing paling apik sing endi?" Terus saya matur waktu itu mengenai merek alatnya ingkang paling sae menika Isuzu. Isuzu build up dari Thailand. Warnanya apa? Niku nyumanggaken sesuai keinginan. Nah saat itulah beliau langsung dawuh, sesuk tak tukok nih, open nono, cuman begitu. Awal mulanya dari situ itu tahun 2002. Begitu itu selang 3 minggu, alat drum band itu benar-benar datang. Yang dibelikan melalui Departemen Perlengkapan. Waktu itu Bapak Hamid yang membelikan. Yang datang bukan alat mainnya anak dewasa SMP SMA, tapi yang datang adalah
mainnya drum band untuk TK. Itu yang dibeli oleh Kanjeng Rama waktu itu alat drum band build up. Dan karena build up itu cukup berat, anak TK Wahidiyah tidak ada yang kuat. Mengangkat tidak ada yang kuat. Akhirnya yang memainkan adalah anak SDS Wahidiyah. Ada yang SMP kelas 1 juga. Yun ngapunten, waktu itu yang main pertama adalah panjenenganipun Gus Tajul. Jadi waktu itu panjenenganipun usia SD tapi memakai alat drum band TK. Dan yang lucu lagi ditampilkan pertama dalam Gebiar Prestasi. Gebiar Prestasi itu dimainkan di sini. Dari SMP menuju Jalan Raya itu SMA masih posisi semi, jadi masih banyak penyangga-penyangga yang untuk ngecor. Itu Gebiar Prestasi dilaksanakan di gedung SMP. Gitapatinya anak SMA, mayoratnya anak SMP, yang main anak SD. Alatnya anak TK. Nah, jadi di situ. Karena masih pertama kali dimainkan ya lucu-lucu gimana begitu. Lagu yang dimainkan pertama yaitu Sholatullah. Ya itu. Nah, dan masih sederhana sekali, tidak seperti sekarang. Nah, lambat laun tahun 2006 Kanjeng Rama Qaddasabahu sirra radhiyallahu an dawuh, maring ngene tak tukone sing gedhe. Akhirnya dibelikan yang alat main drum band dewasa, yaitu yang waktu itu mereknya HTS. Itu alatnya sampai sekarang masih, itu sudah usia ya 2006, sekarang 2026 ya berarti 20 tahun. Sampai sekarang masih dipakai untuk latihan sama Vino CS itu. Nah, alat itu cukup bersejarah. Akhirnya Kanjeng Rama setelah membeli alat itu baru dawuh drum band digolekne jeneng untuk diberi nama. Kami waktu itu bersama Pak Imam Jawari mencari nama dan beberapa usul dari Dedasmen juga sama, tidak ada yang bisa dikersakne oleh Kanjeng Rama. Akhirnya Kanjeng Rama dawuh pada waktu itu diputuskan tanggal 23 Desember 2008 dengan nama Gema Suara Wahidiyah. Gema itu adalah menggaungnya sebuah suara. Suara itu ada suara itu sendiri Wahidiyah. Jadi dengan harapan Wahidiyah akan menggema suaranya seluruh dunia begitu. Kalau jangan salah arti, mohon maaf, kalau kalian ambil di Mensos itu ketik GSW itu sangat terkenal, tapi bukan GSW kita. Jadi ada lagi yang dari, kalau tidak salah itu dari Bogor, Jawa Barat sana ada GSW juga yang sudah juara internasional, kita belum. Prestasi kita tertinggi masih sampai ditampil di hadapan Wakil Presiden Republik Indonesia. Waktu itu dengan dipimpin oleh sebagai mayorat yaitu panjenenganipun Ning Sari. Untuk gitapatinya dipegang oleh Bu Iswi. Itu gitapati yang paling handal itu Bu Iswi. Nah, untuk tampil di Gubernuran udah 2 kali. Kalau di hadapan Gubernur Jawa Timur sudah 2 kali. Dulu waktu tahun 2017 itu kita mau main di Parade Surya Senja Istana Negara. Tapi karena alat kita tidak memenuhi kriteria sehingga tidak bisa. Untuk memenuhi kriteria mohon maaf
drum band itu sebetulnya adalah atlet. Jadi tidak beda jauh dengan KGS maupun KBT. Jadi kalau drum band ada kejuaraan mulai dari kejurprop sampai nasional sampai internasional juga. Untuk pemain drum band kita itu yang sudah mencapai kejurprop itu ada 3 orang, yaitu Bu Abel, terus Ning Rosi, sama siapa ya satunya, Bu Frida. Jadi itu sudah mencari atlet tingkat Jawa Timur. Jadi itu sudah masuk. Sedangkan tujuannya GSW dibentuk, kemarin baru tercetus, baru didawuhkan tahun 2017. Kanjeng Rama Yai Latif Qudsawahu Sirah Baradhiyallahu an menyampaikan GSW adalah sebagai genderang perangnya perjuangan. Itu memang benar terbukti genderang perangnya perjuangan. Awal mulanya GSW belum terbentuk, awal mulanya dengan nama GSW, yang pertama kali lomba itu adalah tingkat TK. Lombanya itu di markas Brimob Mojoroto situ. Padahal cuma berapa kilo sini markas Brimob. Penontonnya itu cuma tanya begini, ada toh GSW itu? GSW itu dari mana? Padahal sini itu enggak tahu karena belum terkenal. Terus ada yang nyeletuk supaya itu terkenal, salah satu wali murid itu waktu jeda permainan juri masih mereka nilai itu menyumbangkan lagu dalam karaoke. Tujuannya adalah menggaungkan nama Gema Suara Wahidiyah. Dia memperkenalkan diri, GSW adalah dari Pondok Pesantren Kedunglu. Jadi itu memang apa yang didawuhkan Kanjeng Rama Yai Latif itu benar. Dan sekarang GSW sudah terbentuk berbagai cabang. Di antaranya ada di Kedunglu 5, ada di Panjen, ada di Jember, ada di Lumajang, dan ada di Pasuruan. Jadi ya alhamdulillah GSW sudah banyak, meskipun tidak semuanya dibelikan dari pusat alatnya. Seperti di Pasuruan itu murni sumbangan dari pengamal. Untuk di alatnya musik SD Panjen itu juga sumbangan dari pengamal. Yang murni dibelikan dari pusat itu masih SMP SMA Panjen dan SMP SMA Lumajang. Ini yang lagi proses pengajuan yaitu SMP SMA Tulungagung. Prestasi GSW daerah yang tertinggi adalah diraih oleh Lumajang karena pernah menjuarai juara 1 tingkat Kabupaten Lumajang, akhirnya dikirim oleh Polres Lumajang untuk maju ke tingkat Jawa Timur. Ya mungkin sedikit ya mengenai GSW, kalau ada pertanyaan monggo. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Setelah menyimak beberapa materi dari KBT, KKS, Himalaya, dan GSW, untuk itu kami buka sesi tanya jawab bagi peserta asrama Ramadan yang ingin bertanya. Silakan angkat tangan dan bisa maju ke depan. Oh iya, sini ayo. Silakan perkenalkan diri, dari mana dan pertanyaannya. Mau bertanya ke siapa?
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi Kesatria Susanto. Saya dari Jepara, mau bertanya sama Gus Tajul tentang Himalaya. Gus, saya mau tanya, apa tujuan Himalaya itu dibangun? Ini langsung dijawab, Mas. Langsung dijawab ini. Ya, Himalaya sendiri dibentuk untuk sebagai wadah kita sebagai pengamal Wahidiyah, sebagai wadah kita pengamal Wahidiyah untuk meningkatkan himmah kita dalam perjuangan Wahidiyah, karena di dalam kegiatan Himalaya itu membentuk kita untuk menjalin komunikasi antar pengamal, juga membentuk kita untuk terutamanya remaja menjadi wadah untuk latihan kita ke depan dalam kegiatan kewahidiaan gitu. Mungkin itu yang sedikit bisa saya sampaikan. Terima kasih Gus Tajul. Sama-sama. Beri tepuk tangan semuanya. Ya, yang tanya bisa angkat tangan. Itu belakang itu. Waduh, itu. Ayo sini. Mungkin dari yang laki-laki juga boleh, monggo. Yang paling belakang tadi angkat tangan tuh. Ayo, yang sana tadi angkat tangan mana? Iya, sini, ayo, gak apa-apa. Gimana? Dari laki-laki ada? Atau dari yang perempuan? Gak usah malu-malu. Loh, kau mau jual? Loh. Beri tepuk tangan semuanya. Duh, logo meneh lo. Ngawak. Ayo sini, gak apa-apa. Ditepuk tangani malah logo mana rek. Oke lah, mungkin ada yang lain. Gimana? Gak ada ya? Oh itu. Oke, pertanyaan dari pihak laki-laki. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Marifi Hidayatullah dari Madura. Izin nanya ke Pak Sadik. Manfaat dari kita ikut GSW itu apa? Udah itu aja. Oke, terima kasih. Karena sampean belum ikut jadi tidak tahu manfaatnya. Ya, baik, manfaatnya drum band adalah untuk merangsang kecerdasan. Kenapa merangsang kecerdasan? Perkembangan kecerdasan karena drum band itu selain ketegasan, yaitu dengan baris berbaris, itu juga dengan tempo dan intonasi itu berubah-ubah. Kalau kecerdasannya kurang, dari 1/4 menuju ke 1/16 sulit menghitungnya. Jadi memang dipacu untuk merangsang kecerdasan otak. Karena apa? Tempo di dalam memainkan musik di drum band itu mulai nilai not 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 sampai 1/32. Nah itu yang dituangkan
dituangkan dalam nilai not itu dituangkan dengan gerak kakinya. Kalau kakinya salah makanya lagunya akan selindro. Jadi di situ. Selain itu memang dipacu untuk kedisiplinan. Karena sebagai atlet harus disiplin. Jadi di situ untuk tujuan dibentuknya drum band Kanjeng Rama supaya santri-santri Kedunglo itu benar-benar disiplin seperti militer dan cerdas-cerdas seperti cendekiawan. Itu mungkin ada lagi. Oh, jadi salah satu untuk meningkatkan kecerdasan kita itu harus ikut GSW. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, saya beri satu kesempatan untuk bertanya. Terakhir, mungkin dari yang perempuan. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisara Bani. Saya ingin bertanya untuk KBT. Pak, gimana ya caranya kita dari pondok ikut KBT, sedangkan kita aja surat izin buat bawa sepeda susah. Langsung ya. Sepeda itu jangan dibawa, tapi dipedal ya. Kalau dibawa berat ya. Oke. Langsung saya jawab ya. Kalau izin ikut event, prosedur yang biasa bisa sampean jalankan, itu sebenarnya mudah kok. Sampean kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 berarti kelas 1 SMP ya. Misalkan ikut event, kan KBT itu ada event Rubusana itu kan ya di daerah apa? Asalnya dari mana sampean? Bogor. Bogor. Ya misalkan ada event Rubusana di Bogor gitu. Terus ikut event KBT-nya. Sampean nanti mengurus izin pada kepala sekolah. Ya. Itu mau izin ikut KBT. Itu kemudian mendaftar ke panitia rombongan KBT, rombongan event KBT di Rubusana Bogor. Begitu aja. Itu. Untuk latihan harian sama dengan kaki es gitu Pak Afif ya. Izin dulu ke pengurus pondok. Jangan ucang lucu lah ya. Ngomong dhisik ke pengurus pondok, ke keamanan pondok, kemudian sepedaan kemana, kemudian jangan lama-lama, sepedaan pagi pulangnya sore, ya toh. Sepedaan pagi 1 jam 2 jam kembali lagi. Mengenai membawa sepeda, mungkin Pak Afif Effendi yang bisa menjawabnya, monggo Pak. Ya mungkin ini membantu menjawab terkait masalah sepeda. Kita lihat sendiri aja lah. Sudah beberapa anak yang bawa sepeda tapi tidak pernah tanggung jawab dengan barangnya. Banyak kejadian, pernah kejadian ada sepeda yang entah kemana, dicarinya sama yang punya nggak ketemu, akhirnya hilang. Dan hampir sepeda-sepeda yang sampean miliki itu kebanyakan itu barang berharga. Di atas ya katakanlah mahal lah. Nah itu enggak, ya tahu sendiri, kita bisa mengukur kapasitasnya. Akhirnya apa? Kalau kita itu tidak
bisa bertanggung jawab, akhirnya yaitu tidak boleh membawa sepeda karena membawa barang berharga. Salah satu peraturan pondok. Ya. Mungkin itu. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi langsung ke kantor pondok tanya kepada bagian keamanan. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Rencananya mau ikut medal safar ya sampean? Iya. Iya. Oke ya. Sudah apa pengalaman medal paling jauh berapa kilo sampean? Ikut rombongan dari Bogor. Kalau nggak 20 kilo? 50 kilometer? 30. Oke, nanti ya. Atau besok pagi bisa nemui saya ingin tahu strafanya itu sejauh apa. Atau ya medalnya di mana dan sebagainya. Gitu ya. Cukup? Cukup. Cukup ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan semuanya. Oke, dengan demikian sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini saya tutup ya. Oke, dengan sekilas mengetahui seputar materi tentang Hasanah Wahidiyah. Hasanah Wahidiyah itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya kalau hasanah ya, hasanah itu kekayaan atau harta karun. Jadi harta karun yang dimiliki di dalam Wahidiyah. Itu ada apa saja? Mulai dari ini Pak Faisal tadi apa? KBT, kemudian apa? KKS, lalu Himalaya, kemudian yang terakhir GSW. Oke, jadi kita bisa tahu apa saja hasanah yang ada di dalam perjuangan Wahidiyah ini. Oke, baik. Saya sampaikan terima kasih kepada para bapak moderator kita pada malam hari ini, Bapak Faisal, kemudian Pak Afif, Gus Tajul, dan Pak Sodik yang telah memberikan sebuah ilmu kepada para peserta asrama Ramadan Wahidiyah. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu yang terakhir, mari kita bersama-sama sesi ini kita tutup dengan tasyafu'an dan istighosah dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalamu alaika nurul halqi al anam wa assalahu ruhahu adrikni faqaddalam ta'bada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbi bi'idnillah wa andur ilayya sayyidi bin Allah wa salatul hadratil aliyah. Al-Fatihah. Demikianlah seputar materi tentang Hasanah Wahidiyah. Saya Kang Zain selaku moderator pada malam hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.